teman-teman si korban ini 2 kali nyetop mobil sama saudara saya, udah dikasih tahu jangan nyetopin mobil di sini. Kita kadang sih enaknya sih pusok gitu, kayak truk-truk gede. Kalau kayak gitu kan kayak bikin konten nih, kayak ih bocah nih berani banget. Lagi tenang-tenang bawa kendaraan, tiba-tiba mereka memberhentikan secara mendadak dan nggak ada ruang dan nggak ada jarak lah. Awas! Penghadangan terhadap truk yang dilakukan sejumlah remaja kembali terjadi. Ulah remaja ini tak jarang makan korban jiwa, seperti yang terjadi di Karawaci, Tangerang awal Juni lalu. Benarkah hanya demi membuat konten, para remaja ini nekat mempertaruhkan nyawa? Simak liputan selengkapnya hanya di Target. Inilah detik-detik sekelompok remaja mengadang truk kontainer yang sedang melaju di bilangan Karawaci, Kota Tangerang, awal Juni lalu. Akibat kejadian ini, YO, remaja berusia 18 tahun, tewas tertabrak. Bersama 2 orang temannya, berusaha secara tiba-tiba melakukan penghadangan terhadap truk trailer yang sedang saat itu berjalan secara mendadak. Akhirnya terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban pada saat itu luka-luka, kemudian pada saat kita bawa ke rumah sakit, meninggal di rumah sakit. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, polisi menetapkan YO sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas. Kalau sopir saat ini masih sebagai saksi dan korban ini malahan sekaligus juga sebagai pelaku ya dari kecelakaan lalu lintas itu. Yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas itu adalah si korban yang dia tidak hati-hati. Polisi menemukan bukti YO dan teman-temannya melakukan pengadangan ini demi membuat konten video untuk media sosial. Guna mendalami motif mereka, polisi bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Jadi termasuk handphone yang kita amankan dari teman-temannya, ternyata kejadian tersebut adalah untuk membuat konten untuk media sosial. Terus bekerja sama dengan Bapas maupun P2TP2A termasuk dengan KPAI ya. Kita meminta mereka untuk melakukan ini pendampingan secara mendalam. Kira-kira kenapa sih ini menjadi penyebab mereka melakukan seperti itu? Kami mendatangi keluarga YO di daerah Tangerang Kota. Duka masih membekas di wajah kedua orang tuanya. Udin dan istrinya tak menyangka anak remaja mereka meninggal mengenaskan. Kejadian ini membuat seluruh keluarga terpukul. Dia keluar dari rumah itu sekitar jam 8-an, cuman awalnya dia itu katanya sih ngomong sama mamanya mau main, cuman kan kita tujuan dianya nggak tahu. Bangun begitu dikasih informasi anak saya kecelakaan. Begitu kecelakaan ceritanya di mana? Nah, di pom bensin mana? Sumber Pacing. Terus saya tuju di situ, tempatnya itu nggak ada. Tempat adanya itu darah doang kan. Saya langsung nyampe ke tempat rumah sakit Armina. Begitu di rumah sakit Armina, bocah udah nggak ada. Kami mendatangi lokasi di mana para remaja tersebut melakukan ulah pengadangan di Jalan Otista, Kota Tangerang. Kondisi jalan yang lurus dan satu arah membuat truk dapat melaju kencang. Memberhentikan truk secara tiba-tiba, fatal akibatnya. Menurut polisi, truk melaju dari arah Karawaci menuju Kota Tangerang dengan kecepatan 40 km per jam. Saat penghadangan terjadi, sopir truk tak sempat mengerem lantaran YO dan teman-temannya menghadang truk secara mendadak. Benturan pun tak dapat dihindari. YO tertabrak dan tewas saat dibawa ke rumah sakit.
saya akan mencoba mencari saksi mata yang mengetahui kejadian ini. Nama saya Denny Faisal. Profesi saya juru parkir. Sudah sama saudara saya udah dikasih tahu jangan nyetopin mobil di sini. Apalagi ini istilahnya satu arah. Mobil pada kencang, jalurnya jalur cepat. Bahkan saya sendiri kalau menyeberang susah. Sebelum kejadian sudah ada pernah di sini nyetop mobil. Anak-anak suka nyetop mobil di sini. Padahal ini kan jalurnya jalur cepat. Kalau mau nyetop mobil jangan di sini di lampu merah. Tindakan pengadangan truk demi konten juga marak di berbagai daerah. Pada 2 Juni lalu, seorang remaja 14 tahun mengalami luka berat setelah mencoba menghentikan truk secara tiba-tiba di pintu keluar tol Soreang, Bandung. Hasil dari keterangan teman si korban itu motifnya iseng-iseng buat kesenangan, terus temennya membuat video hanya untuk di galeri handphonenya saya. Selang 3 pekan, video pengadangan truk kembali viral. Kali ini dilakukan di jalan tol. Sejumlah remaja nekat mengadang truk bermuatan galon air mineral di ruas tol Tangerang Merak. Polisi menangkap para pelaku yang masih remaja. Didampingi orang tua, mereka akhirnya meminta maaf. Kami memohon maaf kepada pengguna jalan tol, khususnya ruas tol Tangerang Merak atas perilaku kami yang sempat viral yang mengadang kendaraan di jalan tol. Pertengahan Mei, sekelompok anak di Bintaro, Jakarta Selatan terekam berusaha menghentikan laju truk. Beruntung, sopir truk sempat mengerem. Sebelumnya di Bantar Gebang, Bekasi, 2 orang remaja melakukan pengadangan truk pada malam hari. Tindakan maut ini bukanlah fenomena baru. Sebenarnya sudah terjadi sejak pertengahan 2021. Tak ada data resmi jumlah korban tewas akibat pengadangan truk. Berdasarkan penelusuran kami secara online, sekitar 8 remaja tewas sejak Juli 2021 hingga Juni 2022. Lantas, apa sebenarnya yang mendorong para remaja ini nekat mempertaruhkan nyawa demi konten? Hampir semua kasus penghentian truk di jalan raya melibatkan remaja. Dari sejumlah kasus yang ditangani polisi, rata-rata pelaku nekat menghentikan truk demi konten. Kami menelusuri beberapa platform media sosial guna mencari di mana para pelaku pengadangan truk mengunggah video mereka. Kami mulai dengan berselancar di Twitter. Kami menemukan petunjuk dari komentar warganet yang merujuk pada sebuah grup di salah satu jejaring sosial terkenal Facebook. Penasaran? Kami langsung mencari grup tersebut yang namanya kami samarkan. Benar saja, di sini kami menemukan banyak video pengadangan truk yang dilakukan para remaja. Mirisnya, grup ini bersifat terbuka untuk publik. Siapapun dapat mengakses grup yang beranggotakan 15.000 orang ini. Suara kontra memenuhi kolom komentar. Kami mencoba mengirimkan pesan kepada beberapa akun yang memposting konten video berbahaya ini. Sayangnya, tak ada satupun yang merespon. Untuk mengetahui lebih lanjut motivasi para pelaku, kami menghubungi pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kota Tangerang. Merekalah yang kini mendampingi para remaja yang terlibat dalam pengadangan truk di Karawaci yang menewaskan seorang pelaku. Namun, karena alasan pelaku masih di bawah umur, pihaknya enggan memberi keterangan. Maraknya video pengadangan truk yang dilakukan remaja akhir-akhir ini mendorong Hariko Satria dari Komuni Konten angkat bicara. Demi mendapat pengakuan dari lingkungan pergaulan, remaja mudah terpancing melakukan hal-hal menantang sekaligus membahayakan. Keterbukaan media sosial rentan disalahgunakan jadi panggung ulah yang tak pantas. Ini lebih kepada circle mereka saja. Mereka ingin menunjukkan eksistensi mereka, bahwa mereka juga mampu membuat konten-konten yang berani, kemudian yang resikonya nyawa. Gitu. Misalnya ketika justru kalau ada adegan misalnya terjatuh, kemudian kesenggol, itu malah semakin meningkatkan kepercayaan diri mereka ketika
di dunia nyata, bertemu dengan teman-temannya. Kita melihat data memang lebih banyak munculnya di TikTok ya. Kemudian setelah dari TikTok biasanya menyebar lewat WA, kemudian Facebook, Instagram. Untuk mengonfirmasi hal tersebut, kami berusaha menghubungi perwakilan TikTok dan Facebook di Indonesia. Sayangnya, melalui pesan singkat WhatsApp, Fortuna Agency, humas yang mewakili TikTok Indonesia, belum bersedia kami wawancarai. Senada dengan TikTok Indonesia, pihak Facebook Indonesia belum bersedia memberikan tanggapan. Sesungguhnya, video remaja menghentikan truk termasuk kategori konten berbahaya dan tak layak diunggah di media sosial. Kementerian Komunikasi dan Informatika, selaku regulator yang mengawasi beragam konten media sosial di Indonesia, tak dapat bertindak lebih jauh. Wewenang menghapus konten ada di tangan platform. Itu pun mesti ada laporan dari masyarakat tentang konten meresahkan. Ini membahayakan. Nah, di dalam platform itu, ini dalam kategori endangered content. Nah, itu sebenarnya mereka melakukan take down. Memang konsep take down-nya itu apabila ditemukan atau mereka ada laporan. Jadi peran masyarakat juga harus aktif untuk mereportkan, ada report konten itu diklik. Jika tidak ada tindakan tegas terhadap konten berbahaya seperti video pengadangan truk di jalanan, bisa jadi konten serupa bakal terus bermunculan. Video yang viral bisa memicu remaja lainnya tertantang meniru. Seperti yang pernah dialami DA, mantan pembuat konten pengadangan truk yang tinggal di Bilangan, Bekasi. Saat kami temui, ia bercerita, dulu selalu tertantang oleh video pengadangan truk yang dibuat pelaku lainnya. Jadi kalau misalkan mobil yang kecil-kecil gitu, kayak mobil bak, nanti sama yang lain, yang punya akun YouTube lain, nanti diceng-cengin gini, ya bang, masa sih mobil bak yang Puso lah yang gede, masa cengin kayak gitu. Jadi kita merasa kayak, ya kita kalah nih sama mereka, ayolah kita bikin kayak mereka, kayak gitu. Akhirnya, persaingan terjadi di antara kelompok remaja pembuat konten berbahaya ini. Padahal, ketenaran dan pujian yang didapat sangat tak sebanding dengan risiko yang mereka hadapi. Jadi kita kayak nabrakin diri. Nah, jadi itu dipanggil, shit, tuh si Bayu jadi robot juga ya. Itu panggilan tuh jadi seolah-olah kayak robot gitu. Kan kalau Taurat kan kebal ya. Nah, kalau di BM-BM itu seolah-olah namanya itu robot gitu. Raja Mantek lah, paling berani gitu. Pujian kebanggaan. Iya, pujian kebanggaan, iya. Selain membahayakan diri sendiri, menghentikan truk secara tiba-tiba juga berisiko mencelakakan sopir truk. Video ini menunjukkan sebuah truk menabrak rumah lantaran menghindari hadangan para remaja. Ulah maut demi konten ini tentu sangat meresahkan para sopir truk. Kami bertemu Kholil, seorang supir truk kontainer yang biasa beroperasi di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ia mengaku kerap mengalami pengadangan oleh sejumlah remaja. Boleh nggak Pak? Saya ikut. Oh, boleh. Silakan. Ini kebetulan mau jalan dari sini atau gimana nih? Siap. Bisa kita muter aja. Oke. Jalan. Biasanya di suka ada yang hadang truk? Ya, suka ada yang hadang, yang tiba-tiba nyegat kita gitu ya. Ya? Sering. Daerah Priok apalagi sering. Boleh ikut? Boleh Pak. Hampir tiap hari, apalagi malam Jumat keadaannya itu. Banyak itu yang BM tiba-tiba memberhentikan kendaraan. Kadang-kadang sebenarnya kita itu korban. Kita tiba-tiba lagi tenang, istilahnya bawa mobil, dihadang begitu, kita nggak tahan rem, akhirnya menabrak mereka, kita yang disalahkan, akhirnya menjadi korban mereka. Truk bisa terguling dan menyebabkan kecelakaan yang lebih fatal. Ulah remaja mengadang truk demi konten tak boleh terus dibiarkan. Ya mau tidak mau kita kadang-kadang kalau kita membahayakan diri sendiri, kita loss, kita nggak ngerem. Istilahnya menabrak mereka padahal kita udah berusaha ngerem tapi nggak kuat. Jadi akhirnya kita bablas gitu. Mobilnya nggak berhenti. Ya. Dikarenakan kalaupun mungkin waktu itu kita paksa rem berhenti, itu akan berakibat fatal. Kita bisa terbalik, bisa ke kanan, bisa ke kiri, atau mungkin tiba-tiba mobil itu ngebuang, bisa naik ke trotoar, atau kadang-kadang nabrak rumah orang atau warung di pinggir jalan. Fenomena remaja membuat konten berbahaya mengadang truk secara tiba-tiba muncul akibat keinginan mendapat pengakuan dan popularitas. Hanya modal keberanian tanpa pernah berpikir panjang, padahal risikonya nyata dari luka-luka hingga berujung kematian.
Pengamat sosial menilai, pada dasarnya remaja belum bisa mengambil keputusan secara logis. Mereka juga belum memiliki tanggung jawab pribadi. Inilah kenapa remaja bisa nekat melakukan hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Mereka kelompok usia yang belum memiliki tanggungan, sehingga mereka tidak memiliki perhitungan karena mereka belum memiliki penghidupan lain, mereka hanya berdiri sendiri sebagai dirinya. Mereka cenderung tidak memiliki pertimbangan apapun dalam memutuskan pilihan-pilihan hidupnya, termasuk melakukan aksi-aksi berbahaya tadi. Dari kacamata hukum, menghentikan truk di jalanan merupakan bentuk pelanggaran dan pelakunya dapat dipidana. Lantaran hal ini mengganggu ketertiban lalu lintas. Orang yang mengganggu jalannya fungsi dari kelancaran berlalu lintas itu, maka itu di undang-undang itu juga dapat dipidana. Nah, ancamannya itu 1 tahun bagi orang yang mengganggu fungsi jalan itu. Misalnya kecepatannya 60 km per jam. Si supir ini sudah melakukan sesuai dengan apa aturan yang ada di situ. Tapi karena ada gangguan jalan itu diakibatkan oleh anak-anak yang membuat konten, mestinya dapat dipidana juga. Namun, saat ini regulasi yang ada belum dapat mengakomodir hukuman bagi anak-anak pelaku pengadangan truk di jalan raya. Padahal, jelas melanggar lalu lintas dan dapat mengancam keselamatan. Untuk yang lalu lintas memang saya melihat belum ada ya pengaturan lebih jelas terkait dengan anak yang mengganggu fungsi jalan itu dapat dipidana atau tidak. Tapi kalau anak itu membuatnya bersama orang dewasa, nah si orang dewasa inilah yang bertanggung jawab terhadap pembuatan konten itu. Fenomena remaja membuat konten media sosial dengan menghentikan truk di jalanan secara tiba-tiba jelas membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Semestinya, semua pihak tak membiarkan hal ini terjadi lagi agar korban jiwa dari kalangan remaja bisa dihindari. Di era digital, keluarga memegang kunci ganda. Merekalah yang bisa mendampingi dan membentengi anak-anak remaja. Jangan abai agar remaja tidak salah bergaul baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Jadi kuncinya adalah pastikan anak-anak kita tidak perlu mencari panggung-panggung sensasi dan kontroversi untuk mengejar pengakuan, pujian, dan penghargaan. Tugas kita sebagai orang dewasa adalah senantiasa menghargai mereka, bahwa setiap anak itu pasti punya kelebihan. Jadi rajin-rajinlah memuji anak-anak ini untuk memberikan mereka bensin kepercayaan diri, sehingga mereka tidak harus memilih jalan-jalan yang membahayakan diri. Video kenakalan remaja menghentikan truk di jalan yang tersebar di media sosial tak layak ditonton. Peran masyarakat untuk menghentikan tersebarnya konten-konten berbahaya seperti ini sangat diperlukan. Caranya, laporkan segala jenis konten yang memuat adegan-adegan berbahaya agar segera dihapus penyedia platform media sosial. Jadi masyarakat bisa melaporkan ke kami atau melaporkan langsung. Jadi begitu lihat kontennya, itu ada klik report konten. Nah, itu habis itu ada pilihannya. Apa? Nah, kategorinya tadinya endangers. Membuat konten video demi mendapat pengakuan di media sosial merupakan hak semua orang. Namun, popularitas dan pengakuan sejatinya tidak bisa diraih melalui jalan pintas. Apalagi dengan membuat konten yang membahayakan keselamatan diri hingga melanggar hukum. Membuat konten bisa dimulai dari hal sederhana, bisa dari hobi maupun kegiatan sehari-hari. Seperti yang dilakukan Dwi Santoso, ia mengawali membuat konten video dari hobinya main sepak takraw. Mahasiswa semester akhir salah satu perguruan tinggi di Jakarta ini menggemari olahraga sepak takraw sejak sekolah dasar. Kalau menurut saya sendiri sih sebenarnya ya itu nggak perlu lah kalau konten yang berbahaya kayak gitu. Mendingan konten yang bisa mengedukasi orang lain, kalau nggak konten yang bisa yang diri kita itu hobikan. Misal bisa nyanyi ya nyanyi, kalau bisa olahraga ya olahraga kayak gitu. Termasuk ya Mas sendiri? Iya, termasuk saya sendiri di bidang sepak takraw, ya udah kontennya sepak takraw semua. Proses pembuatan konten yang dilakukan lelaki asal Lumajang, Jawa Timur ini amatlah sederhana. Hanya modal smartphone dan tripod. Kendati konten yang dibuatnya tergolong simpel dan tidak terlalu populer, namun penontonnya menembus jutaan. Selama 4 tahun ini, Dwi biasa memposting konten di TikTok dan Instagram. Untuk membuat konten media sosial itu sebetulnya nggak perlu yang neko-neko, yang penting konten yang bermanfaat bagi orang lain.
Setiap pembuat konten video tentu bersaing menyajikan konten paling kreatif dan menarik. Tujuannya jelas, untuk memikat perhatian dan mendapat pengakuan warganet. Terpenting, bermanfaat bagi orang lain. Nah, tentang konten video pengadangan truk, jelas tak ada manfaatnya. Sebaliknya, malah bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Yang pasti, keluarga terdekat terkena imbasnya. Saya paling menyampaikan begini, saya minta tolong setiap keluarga yang lain, jangan sampai terulang terjadi lagi, tolong disampaikan sama anak-anaknya, mohon jaga anaknya jangan sampai terulang. Saya mohon, ini aja saya udah kehilangan anaknya, udah sedih. Saudara, kami menerima pengaduan orang hilang untuk kami publikasikan di program Target Kompas TV setiap Rabu jam 10:30 malam. Kami akan menayangkan setiap informasi orang hilang hanya jika disertai surat keterangan hilang dari polisi. Silahkan kirimkan ke email target@kompas.tv.